Allah memunculkan jejak peninggalan ajaran Sanatana Dharma, 7 fakta yang tidak bisa dibohongi karena Allah memunculkan terkait jejak istana Majapahit, situs Kumitir, dan ditemukan juga kerangka manusia. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, sehat selalu, tadastu ega namastu, selalu dimudahkan rezeki para sahabat, dan selalu setia di channel Cahaya Dharma. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, agama pertama yang ada di muka bumi ini adalah agama Hindu, walaupun pada saat itu belum bernama agama Hindu, tetapi konsep ajaran yang ada mengacu pada ajaran Sanatana Dharma. Semeton sahabatku, terkait jejak peninggalan Majapahit ini muncul, Allah memunculkan terkait jejak istana Majapahit yang perlu kita ketahui, dan di sini ada 7 fakta yang perlu sahabat ketahui terkait situs Kumitir Majapahit. Nah, semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, kalau sahabat jalan-jalan ke Mojokerto, Jawa Timur, jangan lupa melihat peninggalan jejak ajaran Sanatana Dharma, situs Kumitir. Situs Kumitir ini sekarang mulai dikenal masyarakat. Ini adalah salah satu situs peninggalan Majapahit. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma, terkait nama situs Kumitir makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan 3 kerangka manusia di bulan ini. Dari 3 kerangka, salah satu kerangka di sini masih utuh. Ini diberitakan sebelumnya oleh antropolog forensik dari Universitas Airlangga. Semeton sahabatku, tidak usah berlama-lama, mari kita menelisik fakta terkait situs Kumitir yang perlu kita ketahui. Nah, semeton, tidak hanya kerangka manusia yang membuat situs ini menarik. Berikut Cahaya Dharma menyajikan fakta situs Kumitir. Yang pertama ditemukan awal 2019. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, mengatakan situs Kumitir ditemukan awal tahun 2019. Situs ini letaknya tidak jauh dari tempat pemakaman umum Dusun Bendo, Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur. Berikutnya yang kedua, penggalian pertama berangkat dari hipotesis tempat pendermaan Mahesa Cempaka. Di sini para arkeolog melakukan penggalian situs Kumitir tahap pertama menjelang akhir tahun 2019. Berangkat dari hipotesis bahwa situs ini merupakan tempat pendarmaan Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka atau Narasingamurti adalah kakek dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Di sini hasil ekskavasi tahap pertama mengungkap struktur bangunan kuno ini memiliki lebar 140 cm dengan ketinggian struktur 80 cm dan tersusun dari 14 lapis bata. Adapun dimensi ukuran bata memiliki panjang 32 cm, lebar 22 cm, serta ukuran tebalnya 6 cm. Selain itu, terdapat pilar-pilar dinding di sisi timur dengan jarak antar pilar 5,5 meter. Yang ketiga, penggalian kedua, ditemukan jejak istana Raja Brewengker. Di sini tim penggalian tahap kedua yang berlangsung sejak 4 Agustus hingga 9 September 2020 sini melakukan penggalian. Dalam pemberitaan kompas.com edisi 12 September, situs Kumitir diduga merupakan istana Raja Brewengker. Perlu diketahui, Raja Brewengker merupakan menantu pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Pada masa Majapahit, kerajaan Wengker menjadi salah satu wilayah bawaan. Wilayah itu dipimpin oleh Kudamarta atau Bre Parameswara yang kemudian dikenal dengan nama Brewengker. Brewengker menikah dengan Bredaha. Nama lain Bredaha adalah Dewi Maharajasa, adik dari Tribhuwana Tunggadewi. Nah, semeton,
Temuan didapat BPJB Jawa Timur saat melakukan penggalian di beberapa titik kawasan situs Kumitir pada 4 Agustus hingga 9 September tahun 2020. Berikutnya yang keempat yang perlu semeton ketahui, keberadaan istana didukung oleh naskah kuno. Ini bukan opini atau multitafsir, tapi realita. Keberadaan istana ini didukung oleh naskah kuno. Wicaksono di sini mengatakan asumsi keberadaan istana Brewengker didukung keterangan yang tertera pada beberapa naskah kuno, Negara Kertagama, para raton, serta Kidung Wargasari. Selain mempelajari naskah kuno, pihaknya juga memadukan dengan 2 rekonstruksi peta Majapahit dibuat oleh Kromo Hadi Negoro pada tahun 1921. Berikutnya yang kelima, bukti jejak istana. Nah, saat ekskavasi bangunan yang terpendam dalam tanah antara kedalaman 1 hingga 1,8 meter tersebut banyak ditemukan pecahan genting dan keramik dari dinasti Yuan. Bangunan di dalam kawasan talud tersebut diperkirakan memiliki luas 800 meter persegi dengan unsur penyangga bangunan berupa bata merah. Di atas bata merah maupun sampingnya terdapat puluhan hingga ratusan bongkah batu andesit. Batu tersebut diduga lantai dari bangunan istana Brewengker. Struktur bangunan berada dalam kawasan struktur talud berjarak beberapa puluh meter dari talud sisi timur. Berikutnya yang keenam, penggalian ketiga. Ditemukan 3 kerangka manusia semeton. Ini pada tanggal 3 Maret 2021, tim BPJB Jawa Timur menemukan 3 kerangka manusia di situs Kumitir. Ini merupakan temuan dari hasil penggalian tahap ketiga. Lokasi temuan 3 kerangka manusia ini tepatnya ada di sebelah barat tempat pemakaman umum TPU Dusun Bendo, Desa Kumitir. Ketiga kerangka manusia ditemukan pada kedalaman 60 cm di sektor C situs Kumitir. Berikutnya yang ketujuh, luas situs Kumitir perlu kita ketahui. Di sini Wicaksono mengatakan total kawasan situs Kumitir sekitar 6 hektar sahabat. Situs Purbakala ini memiliki panjang 318 meter dan lebar 197 meter dengan orientasi barat ke timur. Nah, semeton sahabatku, inilah istana, jejak istana Majapahit dan peninggalan-peninggalan Majapahit dapat kita jumpai di situs Kumitir ini. Dan di berbagai tempat di belahan Nusantara juga banyak bermunculan situs candi dan arca-arca suci peninggalan Majapahit, bahkan benda-benda bersejarah di zaman Majapahit. Di sini alam memberikan bukti, membangunkan terkait ajaran Dharma, menyadarkan para umat manusia agar bisa kembali ke ajaran leluhurnya. Nah, semeton sahabatku, jejak Majapahit ini realita ditemukan dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan makin memantapkan serada dan bakti kita di jalan Astika Brahma. Semeton sahabatku, terima kasih yang aturkan atas atensi para sahabat dimanapun berada. Salam cahaya Dharma.